Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dea Ilma, Cindy Eka, Eva Apriliani, Pasani Serenovianti, dan juga Elza Handayani akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai hak asasi manusia. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Ada beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada menurut John Locke dan Kuncoro Prabor Pranoto. Hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Kedua, ada menurut David Bentham dan Kevin Boyle, hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa oleh manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena bersifat universal, setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin. Nah, dengan demikian setiap orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di sini saya akan memaparkan materi macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 macam bidang. Yang pertama, bidang secara pribadi. Setiap individu itu memiliki hak yang sama, seperti hak hidup, hak bebas berpendapat, hak memilih, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, bidang politik. Setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang pertama, seperti mencalonkan sebagai bupati, memilih dalam suatu pemilu, hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan. Setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan, seperti hak mendapatkan layanan dan pelindungan hukum, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum di peradilan, dan sebagainya. Yang keempat, bidang ekonomi. Semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya gangguan, seperti kebebasan dalam membeli dan kebebasan dalam mengadakan atau lakukan perjanjian kontrak. Yang terakhir, bidang sosial budaya. Setiap individu berhak menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman, serta hak untuk melestarikan kebudayaan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memilih menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan minat dan bakat, dan juga hobi, dan sebagainya. Materi selanjutnya, sejarah HAM. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial dan universal. Perjuangan mengenai penegakan HAM sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangan HAM di dunia diantaranya. Nah, yang pertama ada Magna Carta, yaitu pada tahun 1215. Pada abad ke-12, Raja Inggris yaitu John Locke yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya menyebabkan terjadinya pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Kemudian ada Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right inilah menunjukkan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Kemudian, pada tahun 1689 ada Bill of Rights. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi.
Kemudian, perkembangan HAM pada tahun 1776 ada Declaration of Independence. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan HAM. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada tahun 1789 ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen. Kemudian, pada tahun 1948 ada Universal Declaration of Human Rights. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis, merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Kemudian, sejarah HAM di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan, terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 strata sosial. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas, adanya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Stratifikasi yang berujung pada diskriminatif kepada manusia inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut mendorong bangsa Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang manusia. Tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, dibentuk Komisi Nasional HAM. Selanjutnya, persoalan HAM dimasukkan dalam GBHN tahun 1998. Kemudian ada prinsip dan basic konsep pengembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Noto Nagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang terakhir yaitu Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis. Materi selanjutnya adalah mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang atau aparatur negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, yaitu HAM ringan dan HAM berat. HAM ringan adalah setiap pelanggaran yang tidak mengancam manusia namun merugikan orang tersebut. Sedangkan pelanggaran HAM berat adalah meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, lalu apa sih kejahatan genosida? Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok, 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh ataupun sebagian, 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa 1. Pembunuhan, 2. Pemusnahan, 3. Perbudakan, 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, 6. Penyiksaan, 7. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Yang ke-9, penghilangan orang secara paksa. Dan yang ke-10, kejahatan apartheid. Saya akan memaparkan materi mengenai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penganiayaan jurnalis Tempo pada saat liputan di Surabaya. Berawal dari kasus suap yang menimpa Angin Prayitno Aji, yaitu Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pada tanggal 27 Maret 2021, Angin menggelar resepsi pernikahan anaknya di Gedung Geraha Samudra Bumimoro, Surabaya. Nur Hadi, yaitu jurnalis Tempo, datang ke lokasi acara pernikahan anak Angin dengan persiapan khusus, yaitu memakai pakaian batik layaknya tamu yang lain, dengan maksud untuk melaksanakan investigasi, yaitu meminta klarifikasi dari Angin atas kasus yang menimpanya. Karena sebelumnya Tempo belum sempat melaksanakan wawancara dengan Angin. Kedatangan Nur Hadi sebenarnya sebagai tanggung jawab kode etik jurnalistik agar pemberitaan berimbang. Namun, pengawal Angin tiba-tiba mendatangi Nur Hadi dan mengatakan bahwa Nur Hadi telah masuk tanpa izin. Pengawal Angin juga merampas telepon genggam milik Nur Hadi, dan meskipun sebenarnya Nur Hadi telah menjelaskan bahwa ia adalah seorang jurnalis Tempo. Nur Hadi juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yaitu ia ditampar, ia dipukul di berbagai bagian tubuhnya, ia dipiting, ia juga sempat ditahan di hotel di Surabaya selama 2 jam, juga sempat disogok senilai 600.000 agar ia tidak melaporkan reportasinya. Undang-undang yang dilanggar yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Yang kedua yaitu Pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Yang ketiga yaitu Pasal 28F, Pasal 28I Ayat 1, dan Pasal 28J Ayat 1-2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang kelima, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 17/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan jenis pelanggarannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kasus ini masuk dalam penganiayaan sehingga dikategorikan sebagai jenis pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu kejahatan kemanusiaan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.